Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizky Wahyudi Siregar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam kelas 8 di UPT SMP Negeri 16 Medan. Saya merupakan mahasiswa PPG Batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hari ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran pada tanggal 7 Oktober 2025 dengan tema Meyakini Kitab-Kitab Allah di UPT SMP Negeri 16 Medan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Baik, Pak. Oke. Hari ini kita akan melakukan pembelajaran PAI. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya supaya dapat keberkahan, kita berdoa dulu, dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Istaid. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni Ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita menyanyikan lagu nasional. Untuk itu kepada sekretaris silahkan, Nak, dipimpin kawan-kawannya. Indonesia. Seru Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih, Nak. Kembali duduk semuanya. Terima kasih, Faris. Oke. Untuk
Memulai pembelajaran, Bapak mau mengabsen dulu supaya tahu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nanti ketika Bapak sebut namanya, sebutkan hadir nak ya, angkat tangannya. Arya Trisutara, Karisa, Dimas Altab, Hauzan, Hasrul, Ibnu, Rapli Nasution, Gilang, Afandi, Nisa, Nadia, Naila, Patio, Balkis, Radit, Sekar, Nur Hasana, Jihan. Oke, semuanya hadir ya nak ya. Oke, supaya kita dapat fokusnya nak, sebelum pembelajaran kita adakan dulu ice breaking. Ice breaking itu apa? Pemanasan sebelum belajar supaya otak kita rileks. Apa yang mau kita lakukan? Nanti kalau Bapak sebut angka dalam bahasa Arab, kalian tepuk tangannya sesuai angka tersebut. Contoh, Bapak bilang misalnya Isnani. Nah, tepuk tangannya berapa kali? 2 kali. Salasa. Wahidun. Jadi tepuk tangan sesuai angka yang Bapak sebut. Oke, mari kita bertepuk tangan. Tepuk tangan Salasa. Tepuk tangan Wahidun. Nah, ayo fokus. Ada yang 2 kali. Tepuk tangan Isnaini. Nah, Isnaini berapa? 2. Oke, sekali lagi. Latih fokusnya. Tepuk tangan Salasa. Iya. Tepuk tangan Wahidun. Nah, ayo fokus. Wahidun 1, Isnaini salah satu. Tepuk tangan salah satu. Tepuk tangan Wahidun. Tepuk tangan Isnaini. Wahidun salah satu. Wahidun Isnaini. Wahidun. Oke, sudah mulai fokus. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, setelah tadi ice breaking, Bapak anggap semuanya pikirannya udah ke dalam nih, udah fokus. Nah, hari ini kita belajar tentang meyakini kitab-kitab Allah dan menjadi generasi Al-Quran. Nah, apa yang mau kita capai nanti? Oke, perhatikan. Yang pertama, anak-anak Bapak semuanya bisa menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah. Yang kedua, anak-anak Bapak bisa menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah. Dan yang ketiga, anak-anak Bapak bisa menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang terakhir yang menjadi petunjuk hidup manusia. Oke, Bapak mau bertanya dulu sebelum kita ke materi. Kalau misalnya karena kita ke suatu tempat, tapi tempat itu kita nggak tahu kemana arahnya, nggak ada petunjuknya. Kira-kira kalau kita ke tempat yang kita nggak ada arahnya, nggak ada petunjuk, apa yang terjadi sama kita? Yang bisa jawab? Ya, apa itu Ibnu? Bisa jadi tersesat, Pak. Coba ulang lagi nak. Apa itu nak? Bisa apa? Bisa jadi tersesat, Pak. Iya, tersesat tanpa arah dan tujuan. Jadi, pelajaran kita hari ini tentang kitab, mengimani kitab kepada Allah. Supaya apa? Supaya hidup kita tidak tersesat karena kitab adalah petunjuk hidup. Oke. Tadi udah jelas. Kita belajar kitab supaya kita tidak sesat jalan dan tujuannya, supaya petunjuk kita jelas. Nah, Bapak mau bertanya nih, rukun iman ada berapa nak? Ada 6. Pertama, iman kepada. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Allah meletakkan rukun iman kepada kitab di atas rukun iman kepada Rasul. Nah, kenapa Allah meletakkan itu? Nanti kita jawab sama-sama. Kita mempelajari tentang iman-iman kepada kitab Allah. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa arti iman.
Iman itu artinya meyakini, percaya dengan sepenuh hati. Apa yang mau kita percayai di pelajaran ini? Bahwa Allah menurunkan kitab-kitab selain dari Al-Quran. Kita harus percaya bahwa Taurat itu ada, Allah turunkan. Bahwa Zabur itu ada, Allah turunkan. Injil ada, Allah turunkan. Dan Al-Quran itu ada. Taurat Allah turunkan kepada siapa? Nabi Zabur pada Nabi Daud. Injil kepada Nabi, Al-Quran kepada Nabi. Nah, semua kitab-kitab itu, yang 4 kitab itu, semuanya mencakup ini. Membahas apa? Akidah. Akidah itu apa? Akidah itu mengesahkan Allah, keyakinan kita. Semua kitab itu membahas Allah itu cuma satu. 4 kitab itu semuanya bahas Allah itu cuma satu, nggak ada yang lain. Kedua, syariat. Syariat apa? Tata cara kita hidup, Kamu misalnya mau minum aja, ada nggak aturannya? Ada. Kamu misalnya hidup di kelas ini, boleh ngambil barang orang lain? Nggak boleh. Ada aturannya kan? Kalau kita ambil punya orang lain namanya mencuri. Itu namanya syariat, aturan. Kamu misalnya mengejek kawan kamu, boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Nah, itulah namanya aturan. Kemudian akhlak. Nah, kayak anak-anak bapak ada guru misalnya. Apa yang kita lakukan kalau kita jumpa guru? Apakah kita lempar guru itu pakai batu? Kan nggak boleh kan? Walaupun kita marah sama guru, boleh kita lempar guru pakai batu? Nggak boleh. Kita salam. Itu namanya akhlak. Itu diajarkan di semua kitab. Kemudian janji pahala. Contoh, siapa tadi yang sholat subuh? Angkat tangan. Kira-kira orang yang sholat subuh pahalanya besar nggak? Besar, sangat besar. Kalau orang yang nggak sholat, ada nggak ancamannya? Ada. Disiksa di neraka. Semua kitab membahas itu. Dan terakhir, kisah-kisah umat terdahulu. Contohnya, Nabi yang 25 ini dapatnya dari mana? Dari Al-Quran. Bukan dari buku, dari Al-Quran. Oke. Dari materi yang tadi Bapak sebutkan, ini ada masalah untuk kita pecahkan sama-sama. Pertanyaannya, kenapa Lana? Rukun iman tadi, iman kepada kitab, iman keberapa tadi? Ketiga. Kenapa rukun iman kepada kitab Allah itu lebih dulu daripada iman kepada Roh? Kemudian bagaimana? Apa hubungannya antara kitab sama Rasul? Antara kitab sama Rasul. Ini nanti dipecahkan setelah kita diskusi. Kita diskusi dulu, dapat informasi, baru nanti kita tarik apa jawabannya. Mudah-mudahan dapat jawabannya semua. Oke, itu Bapak mau membagi kelompok. Yang pertama itu kelompok 1 Taurat, kemudian kelompok 2 Zabur, kemudian Injil, dan yang keempat Al-Quran. Apa aja tugasnya? Silakan cari siapa nama nabi penerima kitab tersebut, kemudian bahasa kitabnya, kemudian isi pokoknya, kemudian umat penerima kitab dan fungsi kitab itu bagi manusia. Silakan ditulis di kertas saja. Nanti hasil diskusinya kita presentasikan. Oke, tulis di apa aja kertas lembar ada. Oh, udah siap. Buat di kertas lembar. Jadi tulis. Dan ada ditulis di kertas lembar, didiskusikan. Buat nama kelompoknya ya, tolong. Oke, sudah siap semua hasil diskusinya? Sudah siap semua hasil diskusinya? Bisa kita presentasikan? Oke.
Dulu, assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Zabur ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini ditulis dalam bahasa Ibrani klasik dan terdiri dari nyanyian, pujian, doa, serta nasihat yang menguatkan iman. Zabur mengajarkan umat untuk selalu bersyukur kepada Allah, bersabar dalam menghadapi cobaan, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kitab ini juga berisi petunjuk bagaimana pendekatan diri kepada Allah melalui ibadah, zikir, dan doa. Zabur ditunjukkan untuk umat Bani Israel agar mereka senantiasa mengingatkan Allah dan meneladani kebaikan dalam hidup sehari-hari. Fungsi Zabur bagi manusia dalam membimbing hati agar selalu bersih dan ikhlas, memberi ketenangan spiritual, serta menumbuhkan keimanan yang kokoh. Dengan membaca dan memahami Zabur, manusia diajarkan untuk hidup dengan akhlak mulia, menghormati sesama, dan selalu mengandalkan Allah dalam segala situasi. Kelompok tentang Zabur tadi sudah mempresentasikan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kelompok 4 ya. Saya dari perwakilan kelompok Al-Quran ingin memberi pertanyaan kepada kelompok Zabur. Apa isi utama dalam kitab Zabur? Izinkan saya menjawab dari kelompok Al-Quran. Jawabannya adalah lagu pujian, doa, dan zikir yang diterima oleh Nabi Daud alaihissalam. Ya, benar. Oke, terima kasih kelompok Zabur. Kelompok Al-Quran juga telah menanyakan tadi. Ada lagi pertanyaan? Oke, Bapak anggap selesai. Terima kasih kepada kelompok Zabur udah mempresentasikan. Silakan nak kembali ke bangkunya masing-masing. Silakan kelompok terakhir memaparkan informasinya, kelompok 4 tentang Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok Al-Quran ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab dan menjadi penyempurna serta penutup dari seluruh kitab sebelumnya. Al-Quran memuat ajaran tauhid, akhlak, hukum, kisah para nabi, kisah umat terdahulu, dan petunjuk lengkap bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Kitab ini tidak hanya mengatur ibadah dan moral, tetapi juga memberikan pedoman hidup sosial, ekonomi, dan politik agar manusia dapat hidup selaras dengan kehendak Allah. Al-Quran mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur, sabar, jujur, adil, dan menolong sesama. Selain itu, Al-Quran menekankan pentingnya ilmu berpikir kritis dan refleksi diri agar manusia dapat memahami tujuan hidup dan mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah mati. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta menjaga hubungan baik dengan Allah dan sesama manusia. Fungsi Al-Quran bagi manusia dapat hidup selaras dengan kehendak Allah. Fungsi Al-Quran bagi manusia sangat luas, yaitu sebagai pedoman hidup yang sempurna, sumber hukum menghinggakan akhirat, dan sarana untuk membentuk akhlak yang mulia. Sekian presentasi dari kami. Sebelum itu, adakah yang ingin bertanya? Kelompok tentang Zabur ingin bertanya kepada Al-Quran. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok Zabur ingin bertanya kepada kelompok Al-Quran. Mengapa kitab Al-Quran disebut sebagai kitab terakhir? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok Zabur.
Karena Al-Quran menyempurnakan semua kitab sebelumnya dan berlaku untuk seluruh umat manusia. Oke, bisa? Oke, luar biasa dari kelompok Al-Quran pemaparannya. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, Bapak anggap pas. Ya, silakan duduk kembali kelompok Al-Quran ke bangkunya masing-masing. Dari 4 kitab tadi, nak, maka udah terkumpul semua informasi nih untuk kita. Nah, Bapak ingin menanyakan di pertanyaan sebelumnya. Jadi, setelah kita bahas 4 kitab tadi, pertanyaan besar tadi masalahnya, mengapa dalam rukun iman seorang muslim wajib percaya kepada kitab dulu, baru kepada Rasul, kan? Kitab kepada iman kepada kitab, rukun iman ke iman kepada Rasul. Nah, kenapa kitab yang di atas? Kemudian apa hubungan kitab dan Rasul dalam membimbing manusia? Ada yang bisa jawab setelah dapat informasi tadi? Iya, silakan, Rapli dari kelompok Zabur. Ini nak. Ya, silakan nak. Apa jawabannya? Karena seorang muslim percaya kepada kitab terdahulu yang berisikan petunjuk dari Allah dan Rasul diutus untuk menjelaskan isi kitab kepada manusia. Oke, luar biasa. Ya, jawabannya bagus karena Rasul diutus untuk mengajarkan kitab. Ada lagi yang memberikan jawaban? Oke, kelompok Al-Quran, silakan nak. Izin menjawab. Karena kitab diturunkan dulu sebagai petunjuk Allah. Rasul datang untuk menjelaskan dan menegakkan isi kitab itu. Iya. Oke, jawabannya juga bagus. Kitab dulu diturunkan dan Rasul Allah utus untuk menjelaskan kitab. Jadi Allah mengutus Rasul untuk menjelaskan kitab. Nabi Muhammad Allah utus untuk menjelaskan kitab. Kitab apa? Nabi Daud Allah utus untuk menjelaskan kitab. Nabi Musa Allah utus untuk menjelaskan kitab. Nabi Isa Allah utus untuk menjelaskan kitab. Oke, luar biasa. Pertanyaan tadi sudah terjawab semua. Untuk itu ada satu pertanyaan lagi untuk memantapkan keyakinan kita. Jadi sebagai umat muslim ini nak, bagaimanalah cara kita meyakini betul-betul kitab kita sendiri, yaitu Al-Quran. Oke, Hasrul. Tadi mic satu lagi nih. Jawabannya membaca dan menghafal ayat-ayatnya dan memahami maknanya. Oke. Bagus jawabannya. Jadi kata Hasrul, cara kita meyakini kitab Allah, Al-Quran, kita baca dan gak sekedar kita baca aja, tapi kita pahami, baru amalkan. Oke, setelah tadi kita pelajari materi 4 kitab tadi, maka harus ada peninggalan dalam diri kita. Apa itu? Pulang nanti ke rumah, kita bacalah Al-Quran itu. Habis kita baca, kita baca juga artinya. Setelah baca artinya, baru kita amalkan apa yang Allah perintahkan. Materi tadi sudah Bapak jelaskan, sudah dapat informasinya, jawabannya tadi sudah paten, sudah mantap. Informasi terhadap 4 kitab tersebut sudah dijabarkan dengan bagus. Nah, ini Bapak tengok makin lama kita memulai materi, karena kita ini bisa mendengarkan materi hanya 15 menit aja. Lainnya nanti nggak fokus lagi. Supaya nambah kefokusan kita ice breaking dulu. Kita bersenang-senang dulu. Oke, hafal kira-kira nak lagu Potong Bebek Angsa? Hafal? Nah, kan biasanya potong bebek angsa, masak Nyonya minta dangsa
Oke, ini kita ganti dalam huruf hijaiyah. Kalau Bapak tunjuk tangan Bapak ke atas, nadanya a 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 a. Kalau di tengah, nadanya ba 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 ba. Kalau di bawah, hurufnya ta 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 ta. Nah, jadi kalian nyanyi sesuai tangan Bapak. Contoh, ayo kita mulai. 1, 2, 3. Oke, dari yang kita pelajari tadi nak, maka umpan baliknya yang harus kita bawa pulang nih ke rumah. Kita belajar 4 kitab tadi, gunanya untuk apa? Supaya kita yakin Allah nurunkan kita petunjuk. Petunjuk ini harus dijalankan. Apa salah satu yang wajibnya? Sholat. Jadi nanti di akhirat ada orang nanti bilang, ya Allah, gak pernah datang sama aku petunjuk. Datanglah Rasul-Rasul yang diutus kepada kita, mengatakan, kami sudah mengutus Al-Quran kepadamu. Kenapa kau belum sholat? Maka gak ada lagi yang bisa kita bilang selain pasrah. Jadi apa? Dari yang kita pelajari ini, kerjakanlah nak yang sudah memang diwajibkan kepada kita. Yang kedua, tolong kita toleransi. Apa toleransi itu? Kita hargai orang yang berbeda kitabnya dengan kita. Kelas ini mungkin pernah juga melihat Injil nggak? Kelas 87, kawan-kawannya. Mungkin pernah. Apakah boleh kita marah ketika melihat? Nggak boleh. Kita harus menghargai. Oke. Dari kesimpulan materi tadi nak, maka Bapak ingin menyampaikan bahwa dimanapun kita berada, kita ada namanya aturan. Di sekolah ada nggak aturan? Ada. Apalagi kita hidup di dunia. Apa aturan umat Islam? Adalah orang mencuri aja nggak boleh. Jadi setelah belajar ini, jangan ada lagi yang kehilangan Kenapa? Mencuri sedikit aja nggak boleh. Haram dalam Islam. Apalagi mencuri banyak. Jangan lagi setelah pelajaran ini kita udah yakin menjadi generasi Al-Quran, kita malas untuk sholat. Jangan lagi setelah pelajaran ini kita sering membuli teman. Kenapa? Karena itu tidak pernah diajarkan dalam Al-Quran. Oke, untuk tugasnya Bapak akan kirimkan Google Form kepada kalian. Nanti itu tugasnya dibuat di rumah. Jadi ada 10 pertanyaan tentang kitab-kitab Allah. Nanti kalian jawab dari Google Form. Untuk materi selanjutnya nak, adalah tentang berakhlak mulia dengan akhlak jujur. Jadi mohon dibaca bab 3-nya, bagaimana cara kita berakhlak mulia. Nanti siapa yang baca pasti ilmunya lebih cepat dapatnya, lebih pintar dari kawannya yang lain. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa bermakna untuk kita semua, bisa kita amalkan. Amin, amin ya. Demikianlah pelajaran kita hari ini nak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.